khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. Shadaqallahul azim. Ayat ini diawali dengan panggilan kepada orang yang beriman. Jadi manusia itu ada yang beriman, ada yang penuh iman, ada yang kuat iman, ada yang sedang kurang bagus imannya gitu. Ada yang turun keimanannya gitu. Nah, makanya orang yang beriman selalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan gitu. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang terpanggil dengan ayat ini, artinya orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman gitu. Atiullah. Apa atiullah? Taatlah kepada Allah. Wa atiur rasul. Dan taatlah kepada Rasul. Terus wa ulil amri minkum, ya, dan ulil amri, ya, di antara kamu. Jadi penguasa. Nah ini. Fa in tanazatum fi syai'in, apabila kamu berselisih mengenai sesuatu. Nah di sini ketika terjadi perselisihan, kemudian farudduhu ilallahi wa rasuli. Nah, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir.
Jika ia beriman kepada Allah, ya benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hal itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Tuh, gitu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri di antara kamu. Apabila kamu berselisih mengenai sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hal itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Berkaitan dengan firman Allah yang kita baca ini, hai orang-orang yang beriman kepada Allah, taatilah Rasul dan ulil amri antara kamu. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ayat ini turun sehubungan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qais bin Adi tatkala ia diutus oleh Rasulullah SAW dalam suatu pasukan. Diutus oleh Rasulullah dalam suatu pasukan. Imam Ahmad di sini meriwayatkan dari Ali, dia berkata Rasulullah SAW mengutus suatu pasukan yang dipimpin oleh seorang Ansor. Setelah mereka berangkat, si pemimpin mendapat masalah untuk mengatakan mereka atau untuk mengatasi mereka. Ali berkata, maka si pemimpin berkata kepada mereka, bukankah Rasulullah SAW telah menyuruh kalian agar menaati aku? Kemudian mereka mengiyakannya, gitu. Mengiyakannya. Si pemimpin berkata, ambillah aku kayu bakar. Kemudian si pemimpin meminta api dan menyalakan kayu bakar. Lalu berkata, aku menginstruksikan kepada kalian agar masuk ke dalam api itu. Ali berkata, ada seorang pemuda berkata kepada yang lain, sungguh kamu harus berlari dari api itu dan menghadap Rasulullah SAW. Janganlah kamu tergesa-gesa memutuskan sebelum kamu bertemu dengan Rasulullah SAW. Jika beliau menyuruhmu untuk memasuki api, maka masukilah. Ali berkata, maka mereka pun kembali kepada Rasulullah SAW seraya memberitahukan kejadian itu kepada beliau. Maka beliau bersabda, apabila kalian memasukinya, niscaya kalian tidak akan pernah dapat keluar lagi untuk selama-lamanya. Sesungguhnya ketaatan itu hanya menyangkut, ya di sini disebutkan kema'rufan. Hadis itu dikemukakan dalam Sahihain dari hadis Al-Amash. Abu Dawud menyatakan dari Abdullah bin Umar dan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim bima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ata. Nah, ini ada batasannya. Seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada penguasa terhadap segala sesuatu yang dia sukai maupun tidak dia sukai,
selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika diperintah untuk bermaksiat, maka tiada lagi mendengar dan taat. Itu ukuran, ya, batasan taat kepada ulul amri seperti apa gitu. Pokoknya ikuti aja yang diperintahkan apapun gitu. Silahkan ikuti, ya. Asal tidak memerintahkan kepada yang tidak bermanfaat gitu, ya, ataupun tidak bermaslahat. Ya, itulah penjelasan. Jika diperintah untuk bermaksiat misalnya, ya, maka tidak ada lagi mendengar dan taat. Sekali lagi, seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada penguasa terhadap segala sesuatu yang dia sukai maupun tidak dia sukai, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Tuh, gitu. Pokoknya silakan aja ikuti apa saja gitu. Kalau ada perintah yang berhubungan dengan maksiat, nah ini di situ tidak ada lagi mendengar dan taat. Tidak ada batasan-batasan. Insya Allah para pemimpin selalu memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang baik-baik. Yang dikatakan ulul amri itu mungkin pemimpin, atasan, ya, orang yang menjadi, ya, penentu dalam kebijakan-kebijakan mungkin itu. Kalau di rumah mungkin pemimpin itu suami gitu, ya. Kalau di luar mungkin, ya, para pejabat, para petugas yang diberi amanat untuk memimpin. Maka itu wajib hukumnya kita untuk mendengar dan taat kepadanya selama tidak memerintahkan kepada yang bersifat bermaksiat, nah, gitu, ya. Jika diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidaklah lagi untuk mendengar dan taat. Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah bersabda, "Isma'u wa ati'u wa in ummiru 'alaikum 'abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibah." Nah, ini Rawahul Bukhari. Dengarlah dan taatlah kepada penguasa meskipun kamu diperintah oleh budak Habsyi yang rambutnya bagaikan kismis, katanya gitu. Jadi kata Rasulullah, dengarlah gitu, dan taatlah kepada penguasa meskipun kamu diperintah oleh budak Habsyi yang rambutnya bagaikan kismis. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairah di sini, sayalikum wulatun ba'di payalikumul bar birah wal fajir bipujurihi pasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haqq wa sallu wara'ahum fa in ahsanu falakum walahum wa in asa'u falakum wa alaihim. Nah, gitu. Kamu akan dipimpin oleh beberapa pemimpin sepeninggalku, kata Rasulullah. Kamu akan dipimpin oleh orang bajik dengan kebajikannya, dan oleh orang bejat dengan kebejatannya. Dengar dan taatilah segala perkara yang sesuai dengan kebenaran. Sholatlah di belakang mereka jika mereka baik, maka kebaikannya bagimu dan bagi mereka. Jika mereka buruk, maka kebaikannya untuk kamu dan keburukannya bagi mereka. Nah, ini urusan taat ini, ya, taat kepada ulil amri tadi. Setelah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kemudian taat kepada ulil amri. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat pada pemimpin sesuatu yang tidak disukainya, jangan ia melawan. Karena tidak ada seorang pun yang memisahkan diri dari jamaah walaupun hanya sejengkal, kemudian dia mati karena melawan, maka matinya itu tiada lain secara jahiliyah. Nah begitu kata Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat pada pemimpin sesuatu yang tidak disukainya, gitu, jangan ia melawan, gitu. Jangan melawan, karena tidak ada seorang pun yang memisahkan diri dari jamaah walaupun hanya sejengkal, kemudian dia mati karena melawan, maka matinya itu tiada lain secara mati jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Firman Allah Ta'ala, dan kepada ulil amri antara kamu. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ulil amri ialah para pemimpin, dan ada pula yang mengatakan bahwa mereka adalah para ulama. Yang jelas, dan Allah lebih mengetahui, ayat itu mencakup setiap ulil amri, baik dari kalangan ulama maupun umum ataupun umaro. Dalam hadis sahih yang disepakati kesohihannya yang diterima oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asallah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang mentaatiku, maka dia menaati Allah. Barang siapa mendurhakaiku, maka dia mendurhakai Allah. Barang siapa menaati amirku, berarti dia menaati aku. Barang siapa yang mendurhakai amirku, berarti dia mendurhakai aku. Begitu jelas hadis itu ya. Jadi memang mentaati itu tadi dikatakan wajib, gitu. Wajib ya. Dan tidak boleh tadi dikatakan ya menentang. Selama kan tadi begini ya, selama yang diperintahkan itu tidak berhubungan dengan kemaksiatan, gitu. Pokoknya soal kebaikan, dan saya pikir pemimpin ini selalu mengajak kepada kebaikan, gitu. Mengajak kepada hal-hal yang bermaslahat dan bermanfaat. Pernyataan ini merupakan perintah menaati ulama dan umaro. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, taatlah kepada Allah, yang ikutilah kitabnya, dan taatlah kepada Rasul, yang dipegang teguhlah sunnahnya, dan kepada alim atau ulil amri di antara kamu, yakni terhadap ketaatan yang mereka perintahkan kepadamu, berupa ketaatan kepada Allah, bukan ketaatan terhadap kemaksiatan ini terhadapnya. Sebab tiada ketaatan bagi makhluk yang merupakan kemaksiatan kepada Khalik, sebagaimana telah dikemukakan dalam hadis tadi, karena ketaatan itu hanyalah pada perkara-perkara kema'rufan, ya, hal yang ma'ruf, yang baik. Kemudian firman Allah Ta'ala, apabila kamu berselisih, nah ini berselisih mengenai sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, maksudnya kepada Alkitab dan As-Sunnah. Ini merupakan perintah Allah Ta'ala bahwa segala perkara yang diperselisihkan ya oleh manusia, baik berupa pokok-pokok agama maupun perkara furu, hendaknya
perselisihan itu dikembalikan kepada kitab dan sunnah Allah. Sebagaimana Allah berfirman, perkara apa saja yang kamu perselisihkan, maka ketetapannya itu ya dikembalikan kepada Allah. Apapun yang ditetapkan oleh Alkitab dan Sunnah serta keduanya membuktikan kesahihan perkara itu, maka itulah kebenaran. Tiada perkara setelah kebenaran kecuali kesesatan. Oleh karena itu Allah berfirman, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, nah ini artinya kembalikanlah pertengkaran dan kebodohan itu kepada kitabullah dan sunnah rasulnya. Berhakimlah kepada kedua hal itu mengenai persoalan yang kamu perselisihkan. Ayat ini mengandung dalil bahwa barang siapa yang tidak berhakim kepada kitab dan sunnah dalam perkara yang diperselisihkan dan tidak merujuk kepada keduanya, maka dia bukanlah seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Firman Allah Ta'ala, hal itu lebih baik, yakni berhakim kepada kitabullah dan sunnah rasul serta merujuk kepada keduanya dalam memecahkan perselisihan adalah baik. Nah ini, dan lebih bagus akibatnya, kesudahannya dan balasannya. Jadi semuanya perlu pertimbangan yang lebih matang dalam memutuskan segala sesuatu perkara yang berselisih. Maka ketika akan memutuskan, tenang, tidak emosional, tidak terpengaruh oleh sesuatu, kecuali hanya takut kepada Allah dan menjalankan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia tentang orang-orang yang beriman diminta untuk taat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah selalu mentaatinya, selalu menjalankan perintahnya dan berupaya untuk meninggalkan segala larangannya. Sekarang tanggal 5 Sya'ban insyaallah. Jadi terus hari ini tidak terasa tanggal 5, tanggal 6 kepada Ramadan terus mendekat dan mendekat. Mudah-mudahan umur kita sampai kepada Ramadan yang akan datang dan kita diberi kehidupan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap saat ibadah terus dengan penuh ketulusan, thalabul ilmi terus kita lakukan mumpung masih punya kesempatan, dan beramal soleh, bersedekah, berinfak pun terus sebelum ya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam